Sekarang cari pekerjaan di Singapura, apalagi buat orang asing, lagi susah banget nih. Bukan cuma soal skill, tapi soal visa, soal kuota, dan market yang lagi parah. Aku sendiri aja harus apply lebih dari 160 pekerjaan buat dapetin satu offer. Coba, gila kan? Nggak juga, kok aja lebih dari 300 nih, 400 malah. Ya, pokoknya market sekarang lagi jelek banget ya, apalagi buat orang asing di negara luar. Cerita perjuangan aku dari cari kerjaan full time, ini bakal aku bahas di akhir dari episode ini ya. Jadi, kalau kalian mau tahu perjuangan aku buat cari kerjaan, tontonlah video ini sampai akhir. Jadi hai, aku Raymond Harrison, aku seorang AI engineer di Singapura. Saya sudah hidup di Singapura untuk 10 tahun, dan perantau keduanya adalah... Nama saya adalah William, aku seorang project manager di Australia, dan aku setelah 10 tahun di sini. Maaf suara aku harus sedikit kecil, soalnya di sini udah jam 12:30 malam. Oke, mari kita semua grab kopi kalian, kita minum dan ngobrol. Karena di episode ini kita bakal bongkar realita pendapatan dari gaji part-time dan gaji full-time minimum ke gaji fresh grad, penghasilan per industri, dan lain-lainnya. Ayo kita mulai. Pertama, ayo kita ngomongin part-time dulu ya. Jadi pekerjaan part-time di Singapura tuh kayak gimana sih dan penghasilannya berapa? Di sini aku ada sedikit cerita, soalnya ini pengalaman pribadi aku. Aku banyak kerja part-time selama aku sekolah di Singapura. Jadi aku udah sekolah di sini dari SMP, dan waktu aku kuliah dulu, aku tuh nggak dikasih uang jajan. Jadi kalau aku mau hidup, aku harus cari pekerjaan part-time lah. Dan bagi orang yang memiliki student pass di Singapura itu, kerjaannya di limit. Jadi kita cuma boleh maksimal kerja 16 jam per minggu. 16 jam artinya total 2 hari ya, 1 hari 8 jam. Dan pada saat itu aku kerja part time pada hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi 16 jam ya, 8 jam, 8 Emang jam. 16 jam ada yang mau employ? Koko aja 20 jam di Australia dulu zamannya Koko. Sekarang 24 jam loh. Dulu pas 20 jam jarang banget ada yang mau employ. Part time ya oke lah, cuman jarang lah. Kadang-kadang kalau misalnya mereka pengen kerja lebih, mereka tuh bayarnya cash on hand, gak kena pajak. Kalau misalnya mereka bayar cash on hand, ya itu legal juga, dan kadang-kadang digajinya di bawah gaji minimum. Nanti Koko bakal cerita lagi di segmen Koko. Pas Koko ngomongin tentang ya perjalanan Koko dan lain-lain, gaji-gaji part-time, kerja part-time dan lain-lain di episode berikutnya. Oke. Jadi pekerjaan part-time pertama aku itu ngajarin matematika dan fisika ya ke anak-anak SD dan ke anak-anak SMP di Singapura. Di sini aku ngelesin di tuition center di sekolah kecil buat ngelesin kayak gitu, dan aku ngajarin anak-anak internasional. Jadi anak-anak internasional ini bayar sekolah ini tuh setiap lesson 2 jam. Sekali ngelesin mereka bayar ratusan dolar, lumayan mahal lah. Tebak aku digaji berapa? $15 per jam. 13. Ini eksploitasi. Kalau di Indo, $13 per jam itu enak. Kalau di Singapura? Yap, tapi di Singapura beda cerita. Soalnya kita udah bahas di episode sebelumnya, kalau mau dicek ada di sini. Ini episode tentang cost of living di Singapura, biaya hidup ya. Jadi 13 Sing dollar itu sekitar 160.000 per jam. Itu gaji aku. Itu dolar sekarang, bukan dolar dulu. Ya, tapi kalau dijadiin dolar sekarang segitulah. Aku kerja dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore ya. Dan setelah aku kerja setahun lebih di sana, dibayar sangat kecil kayak gitu. Walaupun murid-muridnya bayar ratusan dolar ya ke sekolahnya ya. Aku minta naik gaji dong ke bos aku. Naik berapa? 14 dolar. Naik 1 dolar. Dari 13, naik 1 dolar. Coba bayangin. Gak kurang eksploitasi apa coba. Jadi pada saat itu pacar aku ngomong, ya udah quit aja, ini tempat kerjaan gak bener, mending cari murid sendiri. Dan advice ini adalah advice yang sangat berharga, karena waktu aku mulai cari murid sendiri, harga aku per jam itu naik jauh banget. Soalnya ilmu pengetahuan itu sangat dihargai di Singapura ya. Jadi ngelesin pelajaran, ngelesin hobi itu sangat-sangat lumayan bisa membuat duit di Singapura ya. Jadi setelah aku keluar dari sana, aku dapat murid-murid private. Aku ngajar fisika, matematika buat anak-anak secondary school. Tebak berapa per jam? 50. 40. Lumayan lah ya naiknya. Naik berapa persen itu? Naik 300%. Not bad. Tapi itu 40 dolar per jam masih belum my max earning waktu aku part time ya. Jadi waktu aku part time itu, aku juga ngajar gitar. Les yang lumayan niche kayak belajar gitar, belajar piano, ini juga bisa divaluasi dengan harga yang tinggi ya di Singapura ya. Tapi dulu waktu pertama kali aku ngelesin tuh aku lumayan murah sebenarnya. Aku harus pergi ke rumah muridnya ngelesin, waktu itu tuh ngelesin 2 orang dengan harga
$30 per jam, jadi satu orangnya sekitar $15. Tapi sekali ngelesin langsung 2 lah, jadi lumayan $30 per jam. Udah gitu aku dapat murid lain yang lebih dekat ke rumahku, jadi travelingnya nggak perlu jauh, sekitar $30 per jam juga. Itu ngajarin 2 orang juga. Setelah ngelesin mereka selama sekitar 1 tahunan ya, aku minta naikin dikit ke 40, jadi satu orang naik $5 doang ya. Mamahnya nggak seneng, langsung berhentiin aku. Udah gitu sebulan kemudian mereka telepon aku balik, bisa ngajarin aku lagi nggak? Oke, aku kesana. Anak-anaknya ini yang cerita ke aku, mereka cari guru lain yang $30 per jam juga ngelesin 2 anak. Mereka nggak senang. Kenapa? Dia ngajarnya cuman duduk, kasih YouTube video di depan, tonton. Gurunya cuma diem doang, suruh anaknya nonton YouTube video. Kan rada gak bener ya. Jadi akhirnya kita setuju $40 per jam. Dan gak lama setelah itu aku bikin akun TikTok ya. Akun TikTok ini fokus ke bermain gitar, dan dalam 1 bulan aku bisa dapat 100.000 follower di akun TikTok itu. Jadi lumayan 1 ya. bulan? Pada saat aku dalam 1 bulan aku nyampe 100.000 follower waktu itu. Jago kan? Dari situ aku mulai banyak murid-murid yang minat les sama aku naikin lagi harganya ke $45 per jam, sampai akhirnya aku gak mau ngelesin lagi. Kalau aku harus traveling, semua murid-murid harus datang ke aku, jadi aku juga lebih enak, aku lebih bisa belajar karena pada saat itu aku kuliah juga. Sekarang aku udah berhenti ngelesin ya, tapi terakhir kali aku ngelesin tuh les online. Aku ada ngajarin anak-anak dari Amerika juga ya. Kalau online itu aku charge di sekitar $55 per jam, kalau face to face aku charge sekitar $65 per jam. Jadi lumayan banget ya dibanding waktu aku ngelesin $13 per jam di sekolah itu. Nah, cuman kamu sabar, kamu seminggu muridnya berapa dan berapa jam kamu ngeles? Mungkin pada peaknya 1 minggu 4-5 student lah. Dan enaknya kalau kita freelance kayak gini ya, kita nggak perlu, karena kita tidak melalui institusi, kerjaan kita tuh tidak dihitung dalam 16 jam kerja kita. Terus tapi ini beda sama kalau kita internship. Kalau kita magang, itu kita boleh kerja full time. Jadi waktu aku magang dulu, aku magang di satu company namanya Singtel. Di sini aku digaji sekitar $1.700 per bulan. Jadi oke juga buat kerja sampingan magang. Tapi ini cuma diizinkan kalau magang ini tuh disupport sama sekolah, karena pada saat itu sekolah kalau kriteria mau lulus harus magang dulu gitu ya. Kamu enak magang dibayar. Di sini kadang magang gratis selama 3 bulan. Udah banyak yang target. Itu eksploitasi. Kok di sini aja magang 3 bulan gratis, Re? Tahu di mana? Forbes. Company besar masa nggak mau bayar sih? Bukan company besar Okay. ya, like Forbes punya council. Terus salah satu dari council tuh punya company. Nah, company itu yang nge-publish artikel di Forbes sama entrepreneur.com. Koko magang sebagai junior project manager, sebagai project manager lah di sana. Nge-manage beberapa intern lain. Salah satunya sensor aja namanya, dia tuh YouTube ambassador kalau nggak salah. Dan dia follower di Instagram dulu tuh udah lebih dari 2 million, 3 million. Koko nge-manage dia dulu. Dan tahu berapa? Zero. Oke, itu tentang part time ya. Sekarang kita masuk ke kerjaan full time. Jadi di Singapura itu gak ada definite gaji minimum ya, tapi setiap pekerjaan ini punya kayak struktur gaji masing-masing ya. Jadi ada yang namanya progressive wage model di sektor-sektor tertentu, terutama buat blue collar jobs kayak buat sektor cleaning, security, retail. Ini gaji minimumnya sekitar 1.600 sampai 2.200 per bulan. Kalau kita hitung-hitung ya, anggap 2.000 aja ya. Anggap 2.000 per bulan. 2.000 SGD to IDR itu sama dengan 25.600.000 per bulan. Kalau di Indo itu terdengar sangat besar ya. Kalau di Indo itu terdengar, wah, kerja di bank gajinya mungkin segini 25 juta. Di sini kamu gaji gini tuh buat jadi apa? Buat jadi cleaning service, buat jadi pokoknya buat blue collar workers lah. Tapi tidak se-straightforward itu juga, soalnya seperti yang udah dibahas di video sebelumnya, silahkan dicek living cost, biaya hidup di Singapura itu sangat-sangat mahal. Berarti 1.600 sebulan itu belum bisa untuk menghidupi diri sendiri di Singapura. Barely bisa gitu. Abis buat rent. Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya,
Kita ngomongin gaji rata-rata fresh grad anak-anak yang baru lulus kuliah di Singapura kira-kira berapa ya? Anak-anak yang baru lulus kuliah di Singapura itu kira-kira rata-rata gajinya dari 4.000 ke 4.500. Ini kalau di public uni. Public uni itu kalau mereka lulusan dari universitas lokal, contohnya NUS, NTU, SMU, SUTD, SIT gitu ya. Kalau kita lulus dari private uni, universitas yang private itu gajinya lebih rendah, kira-kira di sekitar 3.500 lah kayaknya. Yap, jadi kalau kalian mau dapat gaji yang lebih tinggi di Singapura, lebih baik berjuang untuk masuk public uni dibanding ke private uni. Tapi agak berarti kalau masuk private uni gajinya bakal kecil. Banyak juga orang yang bisa dapat gaji gede ya di private uni ya. Cuman degree-nya itu di private uni tidak diakui, diakui apa ya ngomongnya gimana ya? Diakui tapi tidak sediakuin degree dari public uni. Tidak terlalu diakuin sama apa sih? Ya pokoknya you get the point. Tapi gaji ini juga buat fresh grad ini tergantung ya kita masuk industri apa ya. Jadi setiap industri juga beda-beda gajinya ya. Kalau misalnya kita masuk ke industri teknologi sebagai software engineer gitu ya, gaji rata-rata bisa, aku bilang bisa 6.000. Jadi bare minimumnya itu mungkin sekitar 5.000, rata-rata 5.000 sampai 7.000 lah. Kalau yang benar-benar orang-orang yang pintar banget, di atas 10.000 itu bisa banget. Aku punya beberapa teman yang bisa masuk ke Meta gitu ya, bisa masuk ke investment bank, JP Morgan, Goldman Sachs kayak gitu. Gaji mereka di atas 10.000. Kalau kita masuk ke industri banking and finance, kira-kira gaji rata-rata 4.000 sampai 6.000 kali. Kalau kita masuk ke hospitality gitu ya, F&B, nah di sini mulai lumayan kecil. Kita mungkin gajinya di sekitar 3.000-an. Jadi kalau kamu mau gaji yang besar di Singapura ya, tech dan finance itu masih rajanya industri gaji besar ya. Oke, tapi dengan gaji besar ini, kita juga bayar pajak. Pajak di Singapura berapa sih? Nah, di Singapura ini kita ngikutin yang namanya sistem progressive tax, di mana orang yang penghasilannya lebih kecil itu pajaknya lebih kecil daripada orang yang penghasilannya lebih besar. Kalau kalian menghasilkan kurang dari $20.000 per tahun, itu pajak kamu 0%. Jadi waktu tahun lalu $20 enak banget. Koko 18.200 kalau nggak salah. Dan itu untuk kerjaan pertama. Kalau kamu punya 2 kerjaan, kerjaan pertama 18.200. Nanti Koko bakal jelasin di podcast berikutnya. Nanti kamu jelasin di episodemu sendiri tentang Australia ya, pendapatan orang Australia. Dan gaji juga dan pajak juga. Jadi waktu aku tahun lalu mulai pertama kali kerja ya, full time di sini. Karena aku mulai kerjanya itu bukan dari awal tahun, penghasilan aku tuh cuman sedikit di atas $20.000. Karena itu aku cuman bayar pajak tahun lalu $15 kayaknya, murah banget gitu pajak. Tapi tahun ini kayaknya aku bayar pajak bisa nyampe ribuan dolar nih. Soalnya aku mulai kerjanya dari awal Januari dihitungnya. Hah? Tax year kamu dari Januari? Januari sampai Desember dihitungnya. Koko dari Juni sampai Juni. Karena tahun lalu mulainya bukan dari Januari, tapi dari third quarter lah. Pajak RI jadi lumayan kecil. Third quarter nggak ya? Ya, third quarter. Oke, sekarang kita ngomongin komponen gaji ya. Biasa kalau orang digaji di Singapura, tergantung kamu foreigner atau citizen dan PR, ini komponen gajinya berbeda. Jadi kalau kamu foreigner, kamu dapat gaji, yaitu gaji kamu ya. Bayar pajak ya bayar pajak. Tapi kebanyakan company tapi kalau kamu PR dan Singaporean, kamu harus sisihin 20% dari gaji kamu ke akun yang kamu nggak bisa pegang buat saving. Jadi apa ya? Di Singapura ini kita punya sistem di mana setiap Singaporeans dan PR itu diwajibkan untuk saving setidaknya 20% dari gaji. Ini yang kita sebut CPF atau Central Provident Fund. Dan uang yang 20% dari gaji kamu yang masuk ke CPF ini, kamu nggak bisa pegang sampai kamu umur 55. Jadi kamu cuma bisa keluarin duit itu pada saat kamu umur 55. Tapi CPF ini kamu bisa pakai buat cicil beli rumah atau kamu bisa pakai buat investasi dan lain-lain. Cuman kamu nggak bisa pakai, aku mau ambil duit CPF ini buat aku jajan. Itu nggak dibolehin sama pemerintah. Tapi karena CPF ini persentasenya besar, 20%, biasanya company-company suka bisa top up CPF. Jadi base gaji kalian bukan dipotong 20%, tapi ditambah 20% buat CPF.
Jadi kalau company yang kayak gitu itu baik banget ya kayaknya, kasih duit gratis gitu rasanya. Juga kita ada yang namanya biasanya 13th month bonus. Jadi setiap tahun itu kita bisa dapat gaji bulan ke-13, di mana kita dapat bonus 1 bulan gaji secara percuma. Lumayan Enak kan? banget. Koko selama di sini kerja aja nggak pernah dapat bonus. Christmas pun nggak pernah dikasih bonus. Kalau misalnya itu 13th month salary bonus, ada juga performance bonus. Enak banget. Kalau bos kalian suka dengan kerjaan kalian, kita bisa dapat bonus yang lebih banyak lagi. Tapi ini tergantung perusahaan ya. Perusahaan aku nggak ada. Nah, itu dia. Tapi beberapa perusahaan ada. Koko selama ini beberapa perusahaan nggak pernah dapat yang kayak begituan. Kalau kamu foreigner biasa, bukan PR, bukan Singaporean ya, gaji kamu tuh bakal full cash, jadi nggak perlu dipotong CPF. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Kalau misalnya kamu kerja di company yang 20% ini di top up, bukan dipotong dari gaji, itu yang nggak enak lah. Kita nggak dapat duit gratis jadinya. Oke, sekarang kita ngomongin perbedaan antara work pass di Singapura ya. Jadi ini visa kerja di Singapura tuh ada apa aja sih? Jadi visa kerja ini ada 3 kasta ya. Sebutnya kasta atau enggak ya? Kamu tahu kasta? Ofensif ya? Kamu tahu artinya kasta nggak? Ya udah kalau gitu jangan disebut kasta kalau ofensif. Apa ya? No, bukan ofensif. Kasta itu nggak ofensif. Jadi social class kayak contoh noble, peasants, slave. Jadi di Singapura ini ada 3 level dari visa kerja ya. Level pertama yang paling rendah itu kita sebutnya work permit. Dimana work permit ini digunakan untuk employ orang-orang yang kerja di sektor-sektor kayak construction, kuli-kuli bangunan, atau misalnya pembantu rumah tangga, ini pakainya work permit. Work permit ini biasanya kita sebutnya buat lower skill jobs ya, buat pekerjaan yang gak perlu skills yang terlalu besar. Dan work permit ini tidak ada minimum salary, jadi kamu gak perlu hit minimum salary untuk dapat work permit. Terus ada kondisinya nggak? Soalnya WHV contohnya kalau di Australia itu kondisinya kalau satu employer bukan di algae culture itu maksimum kerja cuma 6 bulan. Gara-gara maksimum kerja cuma 6 bulan, makanya orang meskipun S1 pakai WHV nggak ada yang di-employ sebagai kerjaan korporat atau kerjaan yang skill. Maka Koko jelasin lagi di podcast sebelah episode selanjutnya. Di atasnya work permit ada yang kita sebut S-Pass, atau S-Pass itu visa buat skilled worker. Jadi ini buat orang-orang yang lebih ada skill ya. Ini buat orang-orang yang disebut pekerja menengah ya. Contohnya sebagai teknisi dan lain-lain. Di sini ada minimum gaji yang kamu harus bisa hit kalau kamu mau dapat S-Pass. As per 2025 April, minimum gaji ini adalah $3.150 per bulan. Jadi kalau kamu gajinya di bawah $3.150 per bulan, kamu nggak bisa dapat S-Pass. S-Pass itu kerjaan? Pekerja menengah ya, jadi kayak teknisi, supervisor, atau skilled staff lah, admin, kayak gitulah. Berarti kamu S-Pass dong? Enggak. Tier yang paling tinggi buat work visa itu kita sebutnya employment pass. Employment pass ini buat pekerjaan profesional. Dan minimum gaji buat dapat employment pass ini lumayan gila ya. Buat sekarang kalau mau dapat employment pass itu minimum gajinya $5.600 per bulan. Berarti habis S-Pass, employment pass. Dan kamu sekarang employment pass. Employment pass. Tapi nggak berarti gaji aku di atas 5.600 ya. Soalnya Ya berarti kamu harusnya nggak bisa dong. ya harusnya aku nggak bisa. Harusnya aku nggak bisa dapat Terus employment kenapa pass. bisa? Tapi aku kan punya kontrak nih. Karena aku dapat beasiswa buat kuliah aku, dan beasiswa ini on top of subsidi pemerintah yang kita sebut tuition grant. Jadi tuition grant ini ada kontrak, begitu lulus kerja kita harus kerja dan mendapatkan employment pass dan kerja di Singapura untuk setidaknya 3 tahun. Dan karena tahun ini minimum gaji buat employment pass ini lumayan gila ya, tinggi banget. Dan seperti yang pada di intro aku udah bilang, job market untuk foreigner tuh lagi susah banget buat cari kerja buat orang asing. Kita dibantu sama MOE. MOE itu Ministry of Education. Jadi pemerintah yang ngaturin sistem edukasi di Singapura ini tuh bantuin kita, kasih kita satu letter yang ngomong mau berapapun gaji kita eligible buat employment pass lah. Jadi kita dibantu buat dapat employment pass. Tapi kalau kita bukan dari student, misalnya expat dari luar negeri mau masuk ke Singapura, mau dapat employment pass, minimum gajinya sekarang as of April 2025 it's 5.6 thousand per month, $5.600 Singapura dollar per bulan. Dan employment pass ini susah banget buat dapatinnya.
sangat kompetitif, kuotanya sangat kecil, dan orang-orang banyak bilang kayaknya lebih gampang dapat PR daripada dapat employment pass. Jadi sekarang kita pindah ke segmen berikutnya, yaitu perjuangan aku buat cari kerja dari lulus kuliah sampai bisa dapat employment pass dan kerja di Singapura ya. Jadi sebagai konteks, aku itu di industri tech ya. Aku sekarang kerja sebagai AI engineer dan memang itu niche aku waktu aku sekolah. Dan kalau kalian tahu sekarang job market buat software engineer itu sangat buruk. Orang susah banget dapat kerjaan. Kalau kalian lihat banyak meme ya di TikTok lah, di Instagram lah. Orang lulusan software engineer tahun 2024 2025 tuh kerjanya di McD gitu. Soalnya benar-benar susah banget cari kerjaan buat software engineer. Ditambah aku foreigner, bikin makin susah. Jadi udah susah, makin susah lagi. Kenapa? Aku butuh employment pass. Dan employment pass itu setiap company mereka punya kuota employment pass ya dari pekerjanya. Jadi anggap contoh misalnya company A ini cuman boleh dikasih jatah kuota employment pass 5% dari pemerintah. Karena kuota 5% ini sangat-sangat kecil, misalnya mereka cuma bisa employ 10 foreigner dengan employment pass. Kira-kira mereka mending pilih orang yang baru lulus kuliah, fresh grad, yang gak tahu apa-apa, atau mending mereka cari expat di luar yang memang mereka punya experience jelas untuk di-employ. Kira-kira sebagai employer kamu mending mana? Ya mending orang dalam lah. Mending cari orang yang ada experience kan? Mending cari expat dari luar yang memang udah bertahun-tahun experience buat dapat employment pass. Jadi kita tuh sebagai fresh grad yang foreigner, kita harus compete dengan orang-orang berexperience kayak gini. Aku cari kerja tuh total aku apply ke 160 pekerjaan, dan ini termasuk dikit ya. Soalnya role aku sebagai AI engineer pada saat itu zamannya AI lagi booming-boomingnya ya. Itu lagi lumayan banyak yang nyariin, jadi aku lumayan hoki. Aku apply ke 160 pekerjaan dan ini termasuk sangat dikit. Dari 160 pekerjaan ini, kira-kira aku dapat 1 interview dari 10 application. Enak lah. Terus bentar, kamu kalau apply di aplikasi-aplikasi buat cari kerja itu, biasa kan ada statistiknya ya. Berapa employer yang actually hiring for this role. On this one particular time, di 1 minggu itu, bukan 1 minggu, di semua application yang ada di websitenya lah, itu ada berapa yang nyari. Kalau Koko sebagai construction project manager dulu tuh di SIK ya, tulisannya roles on your field that's relevant to your filters, kemungkinan ada 200, 300, max 500 lah. Interview rate sekitar 10%. Dan dari beberapa interview ini, beberapa kali tuh aku udah nyampe babak terakhir ya. Soalnya kalau software engineer itu interviewnya berbabak-babak. Babak pertama interview HR, babak kedua mungkin technical assessment, di mana kamu disuruh coding live gitu. Babak ketiga ada interview lagi. Aku beberapa kali udah nyampe babak terakhir, gak dapet, walaupun aku sangat yakin aku bisa dapet. Karena apa? Karena employment pass. Karena waktu itu ada satu company, mereka cuman bisa terima 1 foreigner gitu. Jadi susah banget. Akhirnya dari 160 job yang aku apply ini, aku dapet 3 offer. Dari 3 offer ini, 2 sangat-sangat aneh ya. Jadi offer pertama aku tuh ini dari startup ya, gajinya lumayan, tapi mereka butuh orang cepet. Jadi pada saat itu tuh aku belum lulus kuliah ya. Dia mau hire aku sebagai intern dulu, tapi internship ini ilegal ya. Soalnya internship ini nggak credit bearing, nggak disponsorin sekolah, dan yang sudah kita bahas di sebelumnya, kalau kita mau internship yang nggak disponsor sekolah itu, kita cuma boleh kerja maksimal 16 jam per minggu. Jadi dia mau employ aku sebagai full time internship secara ilegal, dan pada saat itu ya, kalau ini ketahuan pemerintah ya, ini bisa mateng lah aku lah. Jadi setelah konsultasi ke senior dan ke profesor di sekolah, mereka bilang reject aja. Dan ini offer pertama aku setelah aku apply banyak juga, sekitar 50 pekerjaan, dan aku udah kayak, aduh aku takut banget ya, gimana kalau ini satu-satunya offer yang aku dapat. Untung aku dapat offer kedua. Offer kedua aku di perusahaan yang ya medium size lah, perusahaan Singapura. Mereka offer aku job sebagai software developer dan project manager. Jadi double role dalam satu role. Dan gaji yang mereka tawarin aku berapa? Coba tebak. 2.300 per bulan. Dan dia rela bentar. Dan dia rela ngasih employment pass atau yang ngasih employment pass? Yang ngasih employment pass itu dia kan?
bukan kuliah. Iya, harus perusahaan yang ngasih employment pass. Dan kayaknya mereka tuh memang eksploitasi kita, soalnya mereka tahu foreigner lagi susah banget cari kerjaan dan kita lumayan desperate. Ya udah kasih aja gaji kecil ya. Aku mikir gak, 2.300 aku kerja di McD lebih gede kali gajinya ya. Kamu itu kayak employment pass dan lain-lain, itu tuh common knowledge di yang punya perusahaan. Is it a common knowledge? Perusahaan HR pasti tahu lah masalah inilah. Aku tanya kan ke HR-nya, aku tanya, "Hai, emang kalau boleh tanya gaji $2.300 ini apakah ini industry standard, standar industrinya ya?" Dia bilang yes for foreigners gitu. Itu kan sangat-sangat suspicious ya, sangat-sangat sus. Jadi ya ini ada beberapa perusahaan yang memang mau eksploitasi orang-orang yang desperate cari kerja kayak gini ya. Untung aku dapat pekerjaan offer ketiga aku, gaji aku lumayan lebih tinggi dari 2 gaji sebelum aku, dan perusahaan yang aku kerja sekarang ini perusahaan MNC ya, multinational company, jadi ini perusahaan besar. Kalau mau cari tahu aku kerja di mana, silahkan cek LinkedIn aku, ada linknya di sini, yang link dari Linktree itu ya, silahkan aja. Yang aku bingung, kamu nggak pernah punya experience di offer sebagai project manager. Oh enggak, kalau di bidang tech ya, project manager atau product manager PM role ini tuh bukan manager position. Jadi PM, kita sebutnya PM ya. PM role ini tuh kayak middleman di antara klien dan engineer. Dengerin klien pain point-nya apa, kita transfer ke engineer, oh ini yang klien mau dalam bahasa engineering gitu. That's a client side project manager role. Nah, enggak sih, itu bukan. Tapi ini bukan manager level. Cuman itu bukan client side project manager sih, lebih soalnya project manager managing scope, time, and cost. Kayak kapan projectnya harus beres, when is the scope dari klien, time dari klien juga, cost kan kamu harus tahu juga ya, cost ya lebih di atas lah. Kamu manage cost ke? Iya kali, tapi ini bukan manager level lah. And that's a manager. Your title says it. Yep. Your role says The title says manager. But doesn't mean that your Yes. salary say it. Oh, gaji PM, gaji product manager di Singapura itu lebih kecil daripada gaji software engineer. Gaji software engineer selalu paling tinggi, lebih gede dari manajer-manajernya. Are you sure about that? Yes, definitely. Well, sometimes trades can have higher salary than myself. Trades juga ya, mereka hire ke labor hire lah. So, melalui institution baru ke trade. Tapi yang aku sebut project manager atau product manager ini dalam bidang tech ini bukan artinya kamu level manager gitu ya. Ini bisa jadi entry level role. Banyak teman aku yang lulus langsung jadi PM juga gitu. Dan ya gaji mereka lebih kecil dari gaji software engineer. Jadi bukan manager role artinya gitu. Yap, dan pokoknya intinya aku sangat bersyukur ya aku akhirnya bisa dapat kerjaan yang lumayan, yang tidak mengeksploitasi aku. Dan aku juga lumayan beruntung, aku cuman perlu apply sekitar 160 rules, dimana teman aku ada yang apply 500 rule lebih baru dapat satu kerjaan ya. Jadi industrinya lagi sangat ketat, sangat gila, dan ya closing. Jadi ya kalau kalian mau kerja di Singapura ini bisa jadi langkah besar di hidup kalian ya. Tapi ingat juga ya kalau walaupun gaji kalian tinggi di depan mata, nggak berarti purchasing power kalian otomatis lebih tinggi juga. Soalnya biaya hidup sehari-hari di Singapura yang sudah dibahas di video sebelumnya, tonton ini juga lumayan besar. Jadi di dunia ini ya bertahan hidup itu bukan cuma soal gaji gede, tapi juga soal harus pinter ngatur hidup dan siap mental. Soalnya work culture di sini Singapura itu lumayan workaholic. Gimana pendapat kalian? Kalau ada poin-poin yang aku lupa, kalau kalian perantau di Singapura juga silahkan tinggalkan di komen. Kami ngopi merantau, kami mau membawa perspektif luar negeri kepada orang Indonesia. Terima kasih, dan yang subscribe amin kaya raya. Bye-bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.